Pada tutorial ini kita belajar membuat objek hati 3 dimensional dan juga objek balon berbentuk hati. Ya, kita bisa gunakan objek hati dan objek balon berbentuk hati ini untuk membuat kartu ucapan Valentine atau untuk keperluan lain yang memerlukan objek berbentuk hati. Ya, tutorial ini dibuat dengan menggunakan Blender 3D versi 2.9.2. Namun teknik yang dijelaskan di sini bisa juga digunakan diterapkan dengan menggunakan software Blender 3D versi-versi yang lain. Kita mulai dengan membuat sebuah file baru. Pastikan kita berada pada objek mode, klik menu select all untuk melakukan seleksi pada seluruh objek yang ada. Lalu kita klik menu objek, delete untuk menghapus seluruh objek yang ada. Aktifkan pandangan dari atas. Pastikan kita masih berada pada objek mode, klik menu add, curve, ratio. Kita zoom ya lebih mudah dilihat. Kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita seleksi vertex yang di kiri. Lalu kita akan buka panel transform properties. Kita bisa menggunakan shortcut N atau kita klik panah kecil yang ada di sisi kanan ini. Pada panel transform properties kita klik tombol global, lalu kita letakkan pada vertex X0. Kita seleksi vertex satunya yang di sini, kita pindahkan pada X0 dan Y negatif 1. Ini kita akan atur kelengkungannya. Kita seleksi handle yang di kiri dengan menggunakan move manipulator, kita geser. Kita juga atur handle yang di sini. Kita perlu menambahkan vertex baru di tengah supaya bisa membuat volume pada objek hati ini. Jadi kita seleksi kedua vertex yang ada, klik tombol kanan mouse, klik perintah subdivide. Ini muncul vertex baru di tengah. Kita akan ubah ini handle type-nya. Jadi kita seleksi vertex ini, klik menu control point, set handle type, ubah menjadi automatic. Ya, karena sekarang jadi terlihat lebih kotak, kita geser vertex ini supaya kurvanya terlihat lebih melengkung. Jadi yang kita atur adalah handle dari vertex yang di ujung-ujung, sedang yang di tengah ini hanya kita geser-geser. Jadi kita tidak boleh mengubah posisi handle dari vertex yang di tengah ini supaya jenisnya tetap otomatis. Karena jika handle yang ada kita geser, maka jenisnya akan berubah. Atur seperti ini. Dan kita juga atur jumlah vertex yang ada pada kurva ini. Pada panel properties kita buka panel curve, lalu untuk resolution kita isi 8. Kita gunakan resolusi 8 sehingga terdapat 8 vertex di masing-masing segmen kurva. Kita bisa lihat jumlah vertex yang ada dengan mengaktifkan handle. Kita klik viewport overlay, lalu kita aktifkan normal di sini. Kita bisa lihat ini adalah jumlah vertex yang ada. Di sini ada dari pangkal ke vertex yang di tengah ini ada 8 panah, dan dari vertex yang di tengah ke ujung sini ada 8 panah juga. Kita matikan normal supaya lebih bersih. Kita kembali ke objek mode. Kita akan membuat kurva baru untuk sisi tengah di sini. Jadi kita pastikan berada pada objek mode, klik menu add, curve, ratio. Kita beralih ke edit mode. Kita seleksi vertex yang di kiri, kita letakkan pada X0. Lalu untuk vertex yang di kanan kita letakkan pada X0 dan Y negatif 1. Dan kita ubah kedua handle menjadi vektor.
type vektor. Lalu setelah kita ubah menjadi vektor, kita aktifkan pandangan dari samping. Kita gunakan pandangan dari samping kanan. Ada pandangan samping kanan, kita seleksi handle yang di sini, kita geser ke atas. Kita juga atur handle yang di sini. Ya, kira-kira seperti ini. Kita akan atur resolusi dari kurva ini. Jadi pada panel curve, pastikan resolution kita isi 8. Dan kita juga perlu menambahkan vertex baru di tengah, sama seperti kurva sebelumnya. Jadi kita seleksi kedua vertex, klik tombol kanan mouse, divide. Ya, sama seperti sebelumnya, vertex yang di tengah kita ubah jenisnya menjadi automatic juga. Seperti ini. Kita atur. Oke, seperti ini kira-kira. Buat seperti ini. Jadi kini kita memiliki dua buah kurva, mendatar dan tegak. Kita akan membuat kurva ketiga. Kita aktifkan, kita kembali ke object mode. Di object mode kita klik menu add curve bezier. Ya, untuk kurva yang ketiga ini kita akan menempatkan pada vertex yang di tengah. Jadi kita tidak menggunakan panel transform properties untuk memindahkannya, tapi kita akan menggunakan snap. Kita mulai dengan melakukan seleksi pada kurva yang tegak. Kita beralih ke edit mode. Kita seleksi vertex yang di tengah. Klik menu curve, snap, cursor to selected. Kita kembali ke object mode, kita seleksi kurva yang baru terbentuk. Lalu di edit mode, kita seleksi vertex yang di kiri. Klik menu curve, snap, selection to cursor, hingga vertexnya beralih ke kursor. Kembali ke object mode, kita seleksi kurva mendatar. Di edit mode, kita seleksi vertex yang di tengah. Klik menu curve, snap, cursor to selected. Kita kembali ke object mode. Kita seleksi kurva yang baru ini. Di edit mode, kita seleksi vertex yang di kanan. Kita snap dengan menggunakan curve, snap, selection to cursor. Kita lihat dari pandangan atas. Pada pandangan atas, kita ubah kedua vertex menjadi vektor. Nah, kita mulai dengan vektor supaya lebih mudah diatur. Setelah kita ubah menjadi vektor, kita gunakan pandangan dari depan. Nah, kini kita akan atur kelengkungan dari kurva baru ini. Kita bisa geser handle-nya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ini pastikan tidak melebihi garis mendatar. Agak miring ke bawah sedikit. Ya. Dan jangan lupa pada panel curve kita turunkan nilai resolution menjadi 8. Ya. Kita kembali ke object mode. Ya, jadi kini kita memiliki 3 buah kurva. Ini kita akan ubah ketiga kurva ini menjadi mesh. Kita gunakan pandangan dari atas. Kita seksi kurva yang di tengah. Klik menu object, convert to mesh. Lalu kita seleksi kurva yang mendatar, klik menu object, convert to mesh. Dan juga kurva penampang di sini, klik menu object, convert to mesh. Jadi kini kita memiliki 3 buah kurva. Kita akan satukan kurva mendatar dan kurva tegak. Kita mulai dengan melakukan seleksi pada kurva yang mendatar. Pastikan kurva ini kita seleksi pertama. Lalu sambil menekan tombol shift, kita seleksi kurva tegak yang di tengah-tengah. Klik menu object, join. Ya, jadi kini kedua kurva ini menjadi satu. Kita geser, maka akan bergeser bersamaan.
Setelah kita satukan, kita akan menghapus vertex yang ada di ujung-ujung. Kita beralih ke edit mode, kita aktifkan vertex select mode, lalu kita seleksi vertex yang ada di ujung ini, klik menu mesh, delete. Karena kita seleksi vertex, kita delete vertices ya. Di sini juga kita delete vertices. Kita hapus tag yang di ujung, lalu di bagian pangkal sini sama kita seleksi tag yang ada di sini, kita hapus dan menggunakan mesh, delete vertices, mesh, delete vertices. Ya, jadi kita hapus. Lalu selanjutnya kita akan membuat kurva baru di sini. Kita beralih ke object mode. Di object mode kita buat kurva baru, klik menu add, curve, bezier. Kita tidak terlalu memikirkan posisi kurva baru ini. Kita akan gunakan snap untuk memindahkan posisinya. Jadi kita seleksi kurva ini, lalu kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita mulai dengan seleksi tag yang ada di ujung di sini, klik menu mesh, snap, cursor to selected, kembali ke object mode, kita seleksi kurva yang baru. Di edit mode kita seleksi tag yang di sebelah kiri, klik menu curve, snap, selection to cursor, kembali ke object mode, kita seleksi kurva ini. Di edit mode kita seleksi vertex yang di ujung sini, kita gunakan perintah mesh, snap, cursor to selected, dan kita akan pindahkan posisi vertex yang ada di sebelah kanan. Kita seleksi vertex ini, klik menu curve, snap, selection to cursor. Kita lihat dari pandangan atas, kita ubah jenis handle tab menjadi vektor. Handle tab vektor, ini juga vektor. Lalu kita aktifkan pandangan dari depan. Ya, pada pandangan depan kita atur pelengkungan dari kurva ini, kita sesuaikan dengan kurva sebelumnya. Kira-kira seperti ini. Dan jangan lupa pada panel curve atur resolution menjadi 8. Kita kembali ke object mode seperti ini. Di object mode kita akan gandakan kurva ini, jadi kita klik menu object, duplicate object, gandakan, letakkan di sembarang tempat. Kita tidak terlalu peduli dengan lokasinya. Ini kita seleksi kurva ini di edit mode. Dengan menggunakan vertex select mode, kita seleksi vertex yang di ujung sini, klik menu mesh, snap, cursor to selected, lalu kita seleksi kurva yang baru kita buat hasil penggandaan. Di edit mode kita pindahkan vertex yang di kiri dengan menggunakan perintah snap, selection to cursor, dan kita akan pindahkan sisi satunya ke sini. Di edit mode kita seleksi vertex ini, snap, cursor to selected, lalu untuk kurva yang ini, edit mode, seleksi kurva ini, curve, snap, selection to cursor ya.
kita juga ubah handle tab-nya menjadi vektor. Di sini juga handle tab vektor. Lalu kita gunakan pandangan dari depan, front. Kita atur kelengkungan dari kurva ini. Seperti ini. Ya, kita juga ubah kurva ini menjadi mesh. Jadi kita klik menu object, convert to mesh. Kurva yang di sana juga sama, kita ubah menjadi mesh, convert to mesh. Setelah kita convert menjadi mesh, kita akan gabungkan kedua kurva ini dengan kurva besar. Kita seleksi kurva yang di sini. Pastikan kita seleksi pertama, lalu sambil menekan shift kita seleksi kurva besar terakhir ya, warnanya lebih terang. Klik menu object, join, lalu kita seleksi kurva yang di sini, kurva kecil ini. Sambil menekan shift kita seleksi kurva yang besar. Di kurva yang besar warnanya lebih terang. Kita seleksi terakhir, klik menu object, join. Ya, setelah kita join, kita gunakan pandangan dari atas. Kita gunakan pandangan dari atas. Kita akan bagi kurva ini menjadi dua bagian. Sisi yang berbatasan dengan kurva tengah ini ke sana, dan sisi yang berbatasan dengan kurva tengah ke sini. Kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita aktifkan edge select mode, lalu kita seleksi edge yang ada di sini. Sambil menekan shift kita bisa seleksi semua kurva yang ada di sini. Jadi pastikan yang kita seleksi adalah edge yang dari sisi sana sampai berbatasan dengan kurva ini. Setelah kita seleksi, kita bisa klik menu mesh, spirit selection. Kita pisahkan dengan spirit selection. Jadi sekarang terpisah. Jika kita kembali ke objek mode, kita bisa seleksi kurva ini dan kita pindahkan sendiri. Lalu kita seleksi kurva yang di tengah ini, yang membelah di tengah. Ini kurva tunggal. Kita akan gandakan. Klik menu objek, duplicate object. Kita geser mouse hingga terbentuk objek baru. Tekan tombol escape supaya tidak hasil penggandaannya tidak berpindah tempat. Lalu sambil menekan tombol shift kita seleksi kurva yang sisi atas di sini. Pastikan kurva ini kita seleksi terakhir, jadi warnanya lebih terang. Klik menu objek, join. Lalu kita seleksi kurva yang di tengah. Mungkin tidak terlihat, lebih mudah dilihat. Kita bisa seleksi dulu kurva ini, lalu pada panel outliner kita bisa matikan tombol mata yang ada. Kita seleksi kurva yang ini, lalu sambil menekan tombol shift kita seleksi kurva besar yang di bawahnya. Pastikan kurva yang besar diseleksi terakhir, jadi warnanya lebih terang, ini lebih gelap. Klik menu objek, join. Jadi kini kita memiliki, ya kita aktifkan kembali tombol mata yang ada di panel outliner. Ini kita memiliki dua buah kurva seperti ini. Ya, kita akan ubah kurva-kurva ini menjadi bidang 3 dimensional. Kita seleksi kurva yang atas ini dulu. Kita beralih ke edit mode supaya kita bisa melakukan seleksi pada vertex-vertex yang ada secara keseluruhan. Nah, di bagian atas kita bisa klik tombol toggle X-ray. Kita klik tombol toggle X-ray. Lalu kita seleksi semua vertex yang ada. Kita gunakan vertex select mode. Kita seleksi semua vertex yang ada. Klik menu mesh, merge by distance. Ya, kita lihat di bawah akan muncul informasi. Ada 4 vertex yang disatukan. Ya, setelah kita merge, kita bisa klik menu face
kita gunakan perintah grid fill. Ya, seperti ini sudah terbentuk. Lalu kita seleksi kurva satunya yang ini. Kita beralih ke edit mode. Dengan menggunakan vertex select mode, kita seleksi semua vertex yang ada. Kita satukan dengan menggunakan mesh merge by distance. Pastikan di sini toggle X-ray masih aktif. Mesh merge by distance, ya, sehingga terbaca ada 4 vertex yang disatukan. Lalu kita klik menu face, grid fill. Ya, jika saat ini warnanya beda, kita abaikan dulu. Abaikan dulu seperti ini. Kita beralih ke object mode. Kita seleksi kedua objek. Lalu kita klik menu objek, join. Kita satukan dengan perintah join. Setelah kita join, kita beralih ke edit mode. Kita aktifkan vertex select mode. Pastikan toggle X-ray masih aktif di sini. Kita seleksi seluruh vertex yang ada. Klik menu mesh, merge by distance. Ya. Ini akan terbaca ada 8 vertex yang disatukan. Ya, setelah kita merge by distance, kita akan lihat kondisi polygon yang ada. Jadi jika warnanya berbeda, kita akan gunakan viewport overlay di sini. Kita klik face orientation. Gunakan face orientation. Kita lihat di sini dengan menggunakan face orientation, kita matikan toggle X-ray. Ya, setelah kita matikan toggle X-ray, kita lihat di sini mungkin warnanya berbeda, ada yang biru dan merah. Jika warnanya berbeda, pada edit mode kita seleksi, aktifkan face select mode, seleksi seluruh face yang ada. Kita bisa klik menu mesh, normal, recalculate outside, sehingga warnanya berubah menjadi biru. Setelah warnanya menjadi biru semua, kita matikan viewport overlay face orientation, seperti ini. Ya, jadi warnanya sudah sama semua. Sekarang kita akan tambahkan vertex yang di ujung yang tadi kita hapus. Kita aktifkan vertex select mode. Kita seleksi seluruh vertex yang ada di sisi bagian bawah. Kita klik menu mesh. Kita gunakan perintah extrude. Kita gunakan perintah extrude. Kita gunakan extrude vertices di sini. Nah, mungkin kita gunakan mesh extrude edges. Kita gunakan extrude edges. Terbentuk poligon baru. Ya, setelah terbentuk poligon baru seperti ini, kita klik di sembarang tempat. Lalu kita klik menu mesh merge. Kita gunakan perintah collapse. Kita collapse, jadi kita satukan seluruh vertex yang kita seleksi ini jadi satu buah vertex. Ya. Dan setelah kita collapse, kita akan letakkan pada panel transform properties. Di sini kita atur pada X0, Y -1 dan Z0. Lalu untuk sisi satunya yang di sini kita seleksi. Pastikan hanya vertex-vertex di sini yang diseleksi, jadi tidak ada vertex lain yang diseleksi. Kita klik menu mesh, extrude edges, sama seperti tadi. Kita klik menu mesh, merge, collapse, dan vertex ini kita letakkan pada vertex X0, Y0 dan Z juga 0. Ya, dan kini untuk memastikan, kita seleksi vertex yang ada di ujung ini. Untuk vertex yang ada di ujung ini, kita klik menu mesh, snap, cursor to selected. Lalu kita beralih ke object mode. Di object mode kita klik menu object, set origin. Kita gunakan perintah origin to cursor. Ya. Dan setelah
kita gunakan perintah ini. Pada panel properties kita buka panel modifier, add modifier mirror. Ya, untuk mirror kita gunakan X dan Z, lalu kita aktifkan option clipping seperti ini. Kita bisa gunakan klik kanan lalu kita aktifkan smooth shading, dan supaya lebih halus kita bisa tambahkan modifier subdivision surface. Ini ya, ini adalah cara membuat objek hati seperti ini. Kita bisa tambahkan material di sini. Untuk material kita bisa gunakan material yang bersifat metalik. Kita buat material baru, lalu ini kita naikkan parameter metalik menjadi 1. Kita naikkan specular menjadi 0,7 dan roughness kita turunkan menjadi 0,2. Kita bisa buat warna di sini, mungkin kita beri warna pink seperti ini. Dan jika kita gunakan tampilan tekstur ya, kita akan dapat model seperti ini ya. Jadi ini model hati yang kita buat, model hati yang pertama. Kita pindahkan dulu, kita letakkan pada location X. Nah, kita letakkan pada log X5 di sana. Ini kita akan mencoba membuat balon berbentuk hati. Untuk membuat balon berbentuk hati, kita mulai dengan menggunakan pandangan dari atas. Pastikan kita berada pada objek mode. Klik menu add, curve, Bezier. Kita buat sebuah kurva Bezier. Kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita seleksi vertex yang di kiri. Pada panel transform properties pastikan tombol global aktif, kita letakkan pada X0, lalu kita seleksi vertex yang di kanan, letakkan pada X0 dan Y negatif 1. Ini kita atur bentuk kurva. Dan seperti ini, sederhana saja untuk kurvanya. Kita kembali ke objek mode. Di objek mode kita buka panel modifier, lalu kita tambahkan modifier mirror, dan setelah berbentuk hati seperti ini kita akan convert menjadi mesh. Klik menu object, convert to mesh. Setelah kita convert menjadi mesh, kita aktifkan toggle X-ray, tombol toggle X-ray di sini. Kita beralih ke edit mode. Kita seleksi semua vertex yang ada dengan menggunakan vertex select mode. Kita seleksi semua vertex yang ada, lalu kita klik menu mesh, merge, distance, hingga di sini ada dua vertex. Ya, sudah menyatu semua. Kita bisa lihat ya, kita seleksi sudah menyatu semua. Kita kembali ke objek mode. Kita bisa matikan X-ray. Lalu kita akan membuat sebuah plane di sini. Pastikan kita berada pada objek mode. Klik menu add, mesh, plane. Ya, kita membuat sebuah plane. Nah, kita letakkan plane ini berada kira-kira seperti ini. Kita letakkan pada Y negatif 0,5 di sini. Lalu kita beralih ke edit mode. Kita gunakan face select mode.
kita seleksi seluruh face yang ada, klik tombol kanan mouse, kita gunakan perintah subdivide, lalu kita buka panel subdivide. Di sini kita naikkan nilainya. Untuk latihan ini kita menggunakan 10, tapi untuk membuat sendiri gunakan nilai yang lebih tinggi, mungkin sekitar 20 atau 30 supaya hasilnya lebih halus. Jadi kalau kita menggunakan nilai 30 ya akan lebih bagus lagi jika kita menggunakan 50 seperti ini. 50 semakin tinggi jumlah number of cuts, hasilnya nanti akan semakin bagus. Tapi untuk latihan ini supaya lebih cepat kita akan menggunakan 15 saja ya. Ini. Jadi hanya untuk contoh di tutorial ini, tapi nanti untuk latihan sendiri gunakan nilai number of cuts yang cukup tinggi ya, di atas 40 supaya hasilnya lebih bagus ya. Setelah kita cut, kita kembali ke objek mode, kita seleksi kurva yang ada di sini, kita letakkan pada Z 1, jadi melayang di atas di sini. Kita seleksi kurva ini sambil menekan tombol shift, kita seleksi plane, lalu kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita gunakan face select mode, kita seleksi seluruh face yang ada pada plane di sini, kita gunakan pandangan dari atas. Setelah kita gunakan pandangan dari atas, kita klik menu mesh, kita gunakan perintah knife project ya, knife project. Jadi kita akan potong plane ini, grid plane ini kita potong dengan menggunakan kurva berbentuk hati. Kita gunakan mesh knife project ya. Kita lihat saat ini plane-nya sudah dipotong berbentuk hati, dan bagian yang ada di dalam hati diseleksi. Kita klik menu select, invert, sehingga sekarang yang diseleksi adalah bidang-bidang yang ada di luar kurva hati. Setelah kita invert seperti ini, klik menu mesh, delete faces, kita delete faces. Jadi kini hanya tersisa yang berbentuk hati. Kita kembali ke objek mode, kita bisa delete objek hati yang di sini, kita seleksi objek, delete. Jadi hanya tersisa mesh yang berbentuk hati di sini. Jika kita berada pada edit mode, kita akan lihat bentuknya adalah bidang-bidang yang berbentuk hati. Kita seleksi dengan menggunakan face select mode, seleksi seluruh face yang ada seperti ini. Lalu kita klik menu mesh, extrude, kita extrude face long normal ya, bisa, atau extrude faces langsung ya, extrude faces, extrude kira-kira segini, tidak usah terlalu tinggi, hanya sedikit aja. Setelah kita extrude, kita klik menu select all, jadi kita seleksi semuanya. Dan setelah kita select semua, kita gunakan scale manipulator di sini. Kita scale pada sumbu biru ke bawah hingga menjadi tipis, cukup tipis tapi tidak sampai tembus. Jadi jika kita lihat dari pandangan depan akan terlihat tipis tapi tidak sampai menempel ya. Dan kita akan periksa arah orientasi dari polygon pada viewport overlay. Kita aktifkan face orientation di sini, pastikan kedua sisi berwarna biru. Setelah kedua sisi berwarna biru, kita lepaskan seleksi, kita kembali ke objek mode. Kita akan tutup panel transform di sini. Kita geser ke kanan atau tekan tombol N. Rekannya adalah N. Kita tutup. Ya, kita kembali ke edit mode. Ya, untuk membuat balon kita akan gunakan cloud simulation. Jadi kita akan tiup objek hati ini dengan menggunakan cloud simulation. Dan supaya hasilnya bagus, kita perlu ukuran yang cukup besar. Jadi kita beralih ke edit mode. Di edit mode, kita beralih di edit mode.
Di edit mode kita select semua ya, klik select all. Setelah kita select all, kita akan scale di sini. Kita menggunakan shortcut ya, supaya cepat kita menggunakan shortcut. Kita tekan tombol S. Kita tekan tombol S, dan setelah muncul garis putus-putus rubber band dari kursor seperti ini, kita ketik 10. Kita perbesar 10 di ujung atas. Akan terbaca 10 di sini. Klik YZ 10. Setelah terbaca 10, tekan enter. Jadi kita perbesar 10 seperti ini. Kita kembali ke objek mode. Ya, sekarang kita akan tiup dengan menjadikan objek ini sebagai cloth. Pada panel properties, kita buka panel fisik. Kita klik tombol cloth. Di sini kita akan gunakan preset. Klik tombol preset. Untuk preset kita gunakan cotton saja atau mungkin leather ya, jadi kulit atau katun. Kita gunakan kulit saja di sini. Lalu kita geser ke bagian bawah, ada build width, kita buka dan kita turunkan nilai gravity menjadi 0. Lalu kita aktifkan option pressure. Ada option pressure, kita naikkan nilai pressure menjadi 3. Ya, kita juga bisa gunakan custom volume di sini. Kita gunakan nanti, kita coba dulu seperti ini. Lalu berikutnya kita buka kelompok cache di sini. Karena kita tidak memerlukan simulasi yang terlalu panjang, kita akan batasi simulasi dari frame 1 hingga frame 150 ya. Ini cukup, mungkin sampai frame 100 juga cukup. Ini tidak usah terlalu lama. Dan setelah kita atur ini, kita bisa klik tombol play animasi untuk melakukan simulasi. Ya, seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Ya, setelah selesai seperti ini. Jika kita buka panel modifier, saat ini kita akan mendapatkan ada modifier clouds pada objek balon hati ini. Kita bisa klik tombol apply ya, dan kita gunakan smooth shading ya. Jadi ini cara membuat balon berbentuk hati. Kita juga bisa tambahkan garis di sini. Kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita gunakan edge select mode, dan di sini kita bisa gunakan menu edge loop subdivide. Di sini kita gunakan loop cut and slide. Kita gunakan loop cut and slide. Kita arahkan kursor ke sini hingga muncul garis kuning di tengah-tengah ini. Kita klik dan kita tekan tombol escape hingga muncul di tengah-tengah. Lalu selanjutnya kita bisa gunakan perintah edge. Kita gunakan perintah edge bevel edges. Bevel. Ini kita bevel sembarang dulu. Lalu kita atur ukuran bevel di sini. Mungkin nilainya kita isi 0,01. Seperti ini cukup, dan kita isi segmen 2. Nah, kita lihat di sini di bagian tengah ada 3 buah edge. Kita bisa seleksi edge yang ada di tengah-tengah. Kita klik select, select loops, edge loop. Sudah diseleksi. Kalau sudah diseleksi, kita akan gunakan perintah scale along normal. Di sini kita tekan Alt S, Alt S, geser sedikit seperti ini, dan kita kembali ke objek mode. Ya, jadi ini cara membuat
balon berbentuk hati. Ya, jika tadi kita menggunakan plane yang subdivide-nya lebih tinggi, hasilnya akan lebih halus. Biasanya akan muncul kerut-kerut seperti balon yang ditiup. Ini kita bisa beri material yang sama. Jadi kita gunakan material yang sama seperti ini. Setelah ada modifier di sini, kita bisa perkecil. Kita beralih ke edit mode, select all, dan kita bisa scale dengan menggunakan S. Kita ketik 0,1 hingga ukurannya sekarang sama dengan balon yang sebelumnya. Ya, ini hasilnya seperti ini. Jadi demikian cara membuat objek hati. Terima kasih, semoga bermanfaat.